Ada satu doa yang luar biasa dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ketika saya mampir ke makam Nabi Yunus, di sana ada seorang syekh yang menyampaikan hadis ini. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kalau Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Hei Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal, aku akan mengabulkan." Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta agar beliau diberikan kekuasaan yang belum pernah Allah berikan pada siapapun. Maka Allah memberikan kekuasaannya, sehingga Allah tundukkan untuknya apapun. Bahkan angin dan air pun tunduk pada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman bisa berdiri, duduk di atas karpet sejadahnya dan terbang. Dan Nabi Sulaiman bisa berjalan di atas air, karena Allah perintahkan air tunduk pada Nabi Sulaiman. Ya. Yang kedua, Nabi Sulaiman meminta agar beliau dibimbing sehingga keputusan yang beliau keluarkan untuk umatnya sama dengan keputusan Allah, sehingga beliau terkenal sebagai raja yang paling adil dan bijaksana. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, la tada' ala ahadin alladhi yazuru masjidi hadha wa la yusalli fihi rak'atain illa an tahutu anhu hududubah kulluha jami'an qabla an yakhruja min hadzal masjid." Ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun berkunjung ke masjidku ini walaupun dia hanya 2 rakaat salat di dalamnya, melainkan kau hapuskan dosa-dosanya, bersihkan dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya sebelum kaki terakhir dia angkat keluar dari masjidku. Inilah keutamaan salat di sana. Maka Rasulullah menegaskan kepada kita, la tushaddu rihal illa ila thalathatil masajid. Jangan kamu berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid ini. Janganlah kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? 3 masjid inilah yang kalau kita fahami sejarahnya, kita akan mengetahui peta peradaban sejarah manusia. Ya, maka ketika kita mendatangi 3 masjid ini, sejarah manusia sudah kita injak lalui semuanya. Kita lalui semuanya. Dimulai dari Masjidil Haram, berakhir di Masjidil Aqsa. Masjidil Haram titik tolak kebangkitan tauhid di zaman Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi titik tolak dakwah tauhid di zaman Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah berdoa, "Ya Allah, dulu kau perintahkan dakwah ilallah, dakwah tauhid ini kepada Ibrahim bapakku, dan kau berikan Mekah sebagai titik tolaknya. Hari ini tugas ini kau berikan padaku. Berikan aku Madinah. Berkahi sok Madinah ini, berkahi 1 jengkal Madinah ini, setiap jengkal Madinah ini, sebagaimana kau berkahi Mekah untuk Ibrahim." Dan Allah mengabulkannya. Maka dari Madinah Rasulullah SAW menambahkan Islam, bahkan Islam sampai ke Geger Kalong. 1400 tahun berikutnya kita ada dalam kemusyrikan hari ini. Sistem Dajjal terjadi, maka harus ada dakwah tauhid ditegakkan kembali. Siapa yang Allah pilih? 3, Ahlu Syam, ya, Madinah, Al-Aqsa dan Suriah, Ashabur Yatisud, dan yang ketiga Taifah Mansurah. Mudah-mudahan Taifah Mansurah itu kita Indonesia. Amin. Baik para sekalian. Ya, ini adalah masjid di mana Rasulullah SAW menaiki batu Mi'raj. Batu Mi'raj ini sekarang sudah dibentengi dengan masjid ini. Ya, atas perintah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, beliau memerintahkan dibangun masjid. Lalu disempurnakan oleh Khalifah Marwan bin Abdul Malik, sehingga masjid ini disebut Masjid Marwani juga. Bukan Masjid Marwani, Masjid Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya ada batu yang digunakan Rasulullah naik, itu Mi'raj. Disebut juga Qubatus Sahra karena berkubah kuning, ini emas peramal. Nah, ini batu yang dinaiki Rasulullah. Kurang lebih hampir setengah dari ruangan ini ya. Ini yang disebut dengan Dome of the Rock atau Qubatus Sahra. Dan ini Masjid Qibli yang tadi saya sampaikan. Sayang sekali sekarang orang-orang Yahudi mereka sudah mulai menguasai wilayah ini karena mereka ingin segera menggantinya dengan sinagogi Yahudi. Bapak Ibu sekalian, ini tugas kita untuk merebutnya kembali. Siap untuk merebutnya kembali dari mereka? Harus siap kita harus merampok ya. Di mana orang-orang Yahudi mereka sudah memiliki Masjidil Aqsa ini. Mereka lenggang kangkung dengan seenaknya di kiblat kita yang pertama ini. Ingat Rasulullah SAW menghadap masjid ini sholat 16-17 bulan. Ya, ini kiblat kita yang pertama. Nah, sekarang ada dalam saat-saat antara hancur para Allah. Nah, kalau ini hancur, malu kita. Sementara kita masih hidup, kita tidak bisa menjaganya. Nah, kemudian Rasulullah naik
melakukan mi'raj tadi dari batu Dome of Drum, ya, melewati 7 lapis langit. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan terlihat Nabi Adam ini tingginya luar biasa sampai Rasulullah melihatnya begini. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Muhammad. 27 meter, Arba'un Zira, tingginya 27 meter. Ya. Kemudian Nabi Adam berkata, marhaban bin Nabi Saleh wa ibni Saleh, selamat datang dengan putraku dan nabiku yang soleh. Ni'amal ibni anta, sebaik-baik putraku adalah engkau Muhammad. Naik lagi, kiko Abi, waalaikumsalam. Naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Beliau naik kemudian menghadap Allah seorang diri dengan jarak jauh lebih dekat. Di sana beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Jadi cuma sholat saja, ya, yang diwajibkan tanpa perantara malaikat Jibril. Ibadah yang lain melalui perantara malaikat Jibril, cuma sholat. Dan diwajibkan setelah Isra naik Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Artinya apa? Masjidil Aqsa akan dibebaskan kembali oleh kaum muslimin jika kita mampu melaksanakan sholat berjamaah subuh di sana. Karena terjadinya sampai menjelang subuh. Ini isyarat kemenangan akan terjadi seperti itu. Ya, dan itu akan terjadi kalau subuh di masjid-masjid seluruh dunia selain di Al-Aqsa sudah seperti sholat Jumatnya. Ya, ukurannya itu kalau kita akan membebaskan Masjidil Aqsa, maka segera penuhi Masjidil Aqsa ini. Masjidil Aqsa, masjid-masjid kita ya, agar kita bisa hijrah ke sana. Baik, Ibu Fillah rahimakumullah. Ini pernyataan Rasulullah ketika bertemu dengan para nabi dan rasul. Sungguh telah diperlihatkan kepadaku jamaah para nabi. Adapun Musa, dia sedang berdiri salat. Dia lelaki yang tinggi kekar, seakan-akan dia termasuk suku Sanu'ah yang berbadan tegar, luar biasa. Dan ada pula Isa bin Maryam alaihissalam sedang berdiri salat. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ada pula Ibrahim alaihissalam sedang berdiri salat. Orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini. Saya lupa lagi Rasulullah menepuk siapa ya. Kemudian disuruhkanlah salat, lantas aku mengimami mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini sudah sampaikan tadi. Nah, maka kemudian selesai salat, mendapatkan kewajiban salat 50 waktu, turun. Dicegat sama Nabi Musa. Ya Muhammad, ma wajadta min rabbika? Apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu Muhammad? Kataba alayya wa ala ummati 50 marat salatan fi kulli yawmin wa lailatin. Allah mewajibkan pada kau dan pada umatku salat 50 waktu. Hah? 50 waktu Muhammad? Innakum du'afa. Kuntu akhafu alla tastati'u biha. Ya. Aku khawatir kau tidak bisa menunaikan perintah ini. Kalian lemah Muhammad. Irji ila rabbik ayyuha hasadak. Kembali lagi kepada Allah, minta keringanan. Astagfirullah minallah ya Musa. Atuh malu saya Musa. Biar aku balik deui. Rek nuntut ka era atau rek capek? So, 23 rakaat we capek. Komo 50 waktu. Akhirnya balik lagi Rasulullah minta keringanan, turun jadi 20. Ya. Wah, Musa lagi meleng Set lompat. Muhammad kamu nak dia baliklah ka dia. Ulah ka lompat sabaraha ayeuna? 20. Balik deui. Bener Musa, balik deui. Tok ngagugu ke era eta masih balik deui. Pulang pergi sampai akhirnya 5 waktu. 5 waktu pun Nabi Musa sempat memerintahkan untuk kembali lagi. Tapi pada akhirnya Rasulullah mengatakan, aku sudah tidak mampu lagi, lebih rendah dari ini Musa. Tolong jangan kau paksa aku. Ya. Doakan saja, mudah-mudahan aku dan umatku bisa menunaikan. Ya udahlah kalau begitu, mudah-mudahan bisa. Wilujeng subing itu, wilujeng menunaikan. Subhanallah. Baik Ibu Fillah, maka Rasulullah kembali menjelang waktu subuh. Saat itu ada Abu Jahal sedang jogging hanita. Dia sedang lari, jogging. Pas sampai di Masjidil Haram, kayak ayah bungkulkan hidung. Naon itu? Tara-tara tisasari, ternyata Rasulullah. Tumben lagi kadingaren Muhammad di dia. Sebelah khair dia ibn akhi. Selamat malam wahai. Selamat pagi wahai ponakanku. Ma balulaka sabahan tajlisu fi hadzal masjid? Ada apa kamu pagi-pagi bisa duduk di sini?
Diceritakan, aku tadi malam diisrokan dan dimi'rajkan. Kemarin aku diisrokan pada isyalah, ya sepenggalan malam yang pertama. Kemudian aku dibawa ke Masjidil Aqsa. Aku transit dulu di Yathrib, kemudian aku ke Madian, lalu aku Tunisia ke Sajar Musa. Kemudian aku ke Tunisia, tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu. Lalu ke Bethlehem, lalu ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku naik ke langit bersama Jibril. Lalu aku menghadap Tuhanku, lalu Tuhanku memerintahkanku sholat 50 waktu, yang aku lakukan 5 waktu. Dan sekarang aku kembali di sini. Aku baru mendarat, wahai pamanku. Keke. Asa teka harti Muhammad teh. Benar dadang muanket itu salah gitu. Sejak dulu ingin mencari alasan untuk menolak dakwah Rasulullah. Kali ini dia mendapatkan kesempatan untuk menyatakan Rasulullah gila. Hakom majnunin. Oke, teka harti Muhammad teh. Siapa yang harus aku bawa? Kebenaran balana datang. Ada Abu Bakar tuh. Subhanallah, Abu Bakar datang radhiyallahu anhu. Kebenaran balana datang. Abu Bakar, ta'atal. Ya tahaddas ilaika ma tahaddasta anifan li. Ceritakan pada Abu Bakar seperti apa yang kau ceritakan padaku. Maka Rasulullah cerita sama Abu Bakar. Selesai. Tuh Abu Bakar, percaya tak ente ke Muhammad? Percaya kamu kepada Muhammad? Famada ra'yuka ya Abu Bakrin. Gimana menurut pendapatmu? Di luar dugaan Abu Jahal, apa kata Abu Bakar? Wallahi la asyhadu min hada wa yatahaddas bi Rasulillah Muhammad SAW la usaddiqah. Famada turid ya Abu Jahal? Demi Allah, walaupun lebih dahsyat daripada ini dan yang mengalaminya Rasulullah Muhammad SAW, aku percaya. So, kamu mau apa? Ya, sama gilanya gitu mah. Pergilah Abu Jahal. Baik, ini ujian keimanan. Tidak sedikit dari sahabat murtad gara-gara ini.